Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Minggu ini adalah minggu sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Banyak orang menggambarkan sukacita dengan berbagai macam wujud, berbagai macam tampilan, berbagai macam cara. Ada katanya yang mengatakan sukacita itu ditunjukkan dengan senyum, ya. Ada juga yang mengatakan sukacita itu ditunjukkan dengan ungkapan syukur, rasa syukur dengan menyanyi, dengan menuliskan sebuah kata-kata, ungkapan syukur. Ada lain yang mengatakan sukacita itu ditunjukkan dengan ekspresi wajah yang ketahuan atau kelihatan tentunya. Dibedakan dengan sedih, ya. Sukacita itu menunjukkan pesona sendiri, ya, pesonanya sendiri. Jadi banyak orang menghubungkan sukacita dengan hal-hal tadi. Tetapi teman-teman, sahabat Kristus, apakah sukacita itu? Sukacita itu sendiri kalau membaca Sefanya 3 ayat 14 sampai 15, coba perhatikan Sefanya 3 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertepik soraklah Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ada 3 hal yang menjadi catatan penting di sini. Yang pertama, kalau melihat ayat yang ke-14, ada 4 ekspresi sukacita. Yang pertama bersorak-sorai, yang kedua bertempik sorak, yang ketiga bersukacitalah, dan yang keempat beria-rialah. Bersorak-sorak itu bicara tentang sukacita yang ditunjukkan dengan kata-kata, ya, dengan ungkapan kata. Sedangkan bertempik sorak itu dengan ekspresi tubuh, tepuk tangan, mengangkat tangan, begitu ya. Sedangkan yang ketiga, bersukacitalah, ini bicara tentang sebuah ungkapan batin, ya, satu ungkapan yang terdalam, sebuah otentisitas, ketulusan, kejujuran tentang sukacita. Dan yang keempat ada beria-rialah, ini bicara tentang apa? Tentang sebuah ekspresi iman bersama, beria-rialah, ya. Ekspresi iman bersama, kebersamaan, beria-rialah. Ini 4 ekspresi, 4 kata sekaligus yang Sefanya pakai untuk mengungkapkan sukacita. Sukacita itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah ungkapan hati yang menunjukkan bahwa dirinya sudah dibebaskan dari hukuman. Jadi, sukacita adalah respon hati terhadap pembebasan yang Tuhan berikan kepada manusia. Jadi yang pertama tadi, poin dari sukacita adalah 4 ekspresi. Yang kedua, arti sukacita di ayat yang ke-15 adalah ungkapan atau respon dari pembebasan yang Tuhan berikan kepada manusia. Pembebasan apa? Pembebasan dari dosa. Ketika manusia dibebaskan, maka dia mengalami kelegaan. Kelegaan karena pembebasan dan karena keselamatan. Itulah sukacita. Jadi sukacita adalah respon, ya, reaksi atau respon sebuah ungkapan dari pembebasan yang Tuhan Yesus berikan kepada umat. Kita dibebaskan dari dosa di ayat 15, dibebaskan dari hukuman, maka ada sukacita, saudara-saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka.
Maksudnya apa? Reaksi atau ungkapan bebas dari hukuman membuat dia itu hidupnya penuh dengan pengharapan, tidak takut lagi. Kata tidak takut lagi ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang bersuka cita hidupnya penuh dengan keberanian, hidupnya penuh dengan hikmat, hidupnya penuh dengan kreativitas, hidupnya penuh dengan upaya-upaya untuk memberkati orang lain. Tidak takut lagi. Dia tidak terancam dengan kedatangan orang yang berbeda. Dia tidak terancam dengan keberadaan orang yang mungkin memiliki perbedaan-perbedaan. Karena apa? Dirinya sudah dibebaskan. Pembebasan dari Tuhan itu berarti pembebasan dari Tuhan tentang dosa. Itu juga kemudian membawa dia kepada mental pembebasan. Dia dibebaskan dari rasa takut. Dia dibebaskan dari perasaan dan persepsi terancam. Karena apa? Karena dia adalah milik Tuhan. Nah, saudara-saudara, di minggu yang indah ini, di masa raya Natal, di mana kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus, ingatlah ada sukacita para malaikat di Lukas pasal yang kedua. Hari ini telah lahir bagimu sebuah jaminan bahwa engkau dan aku mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Maka, marilah menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang sudah diselamatkan, menjadi orang yang sudah dibersihkan dari segala persepsi terancam dan sebagainya. Kita tidak takut lagi untuk menolong orang lain. Kita tidak takut lagi untuk memberkati. Kita tidak takut lagi untuk mendoakan orang yang mungkin juga berbeda, bahkan menyakiti Anda dan saya. Kita menjadi orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Bersukacitalah. Marilah kita hidup dalam sukacita Tuhan terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau menjadi generasi, menjadi komunitas yang bersukacita. Mau membagikan sukacita ini, menularkan sukacita ini dengan keberadaan kami. Bukan hanya dengan senyum, bukan hanya dengan tawa, bukan hanya dengan cerita, bukan hanya dengan berkat yang kami bagi, tapi kami mau hadir, menghadirkan Tuhan yang membebaskan kami. Kami rindu menyampaikan berita pembebasan ini, bahwa manusia sudah dibebaskan dari dosa. Manusia sudah dibebaskan dari rasa takut karena hukuman. Manusia sudah bebas bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan, tolonglah kami untuk memberitakan berita pembebasan ini kepada dunia yang masih dibelenggu oleh rasa takut, oleh hukuman, oleh dosa. Jadikan kami pemberita dan pewartamu, memberitakan pembebasan ini, agar sukacita yang sejati itu juga dialami oleh saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadilah pembawa sukacita. Tuhan memberkati. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai-Mu, saudara-saudara, para sahabat Yesus. Amin.